Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Shadaqallahul azim. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang pentingnya berpegang kepada agama Allah dan menjaga persatuan. Ayat yang tadi dibacakan itu menjelaskan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kalian semua berpegang kepada tali atau agama Allah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian. Idh kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum. Ketika kalian dulu pada waktu masa jahiliyah saling bermusuhan, kemudian Allah mempersatukan hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan jadilah kalian atas nikmatnya bersaudara. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan pada saat itu kalian berada pada tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum minha, kemudian Allah menyelamatkan kalian dari jurang api neraka itu. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian tanda-tanda kebesarannya, la'allakum tahtadun, semoga kalian memperoleh petunjuk. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai muslim itu harus selalu berpegang kepada tali Allah, berpegang kepada agama Allah, jangan berpegang kepada ajaran-ajaran yang lainnya. Mengapa? Karena dengan berpegang kepada agama Allah, insya Allah kita selain di dunia ini hidup dalam persatuan, juga insya Allah kita akan memperoleh kebahagiaan baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Ayat ini turun ada sebabnya, atau yang disebut dengan asbabun nuzul. Apa sebab turun ayat ini? Pada masa itu ada sekelompok orang Yahudi yang sudah memeluk agama Islam, terutama dari kabilah Khazraj dan kabilah Aus, yang semula kedua kabilah ini saling berseteru, saling bermusuhan. Kemudian karena mereka menjadi muslim, mereka memeluk agama Islam bersama Rasulullah SAW, mereka menjadi bersaudara, menjadi bersahabat, dan bersatu padu. Tetapi ada orang Yahudi lain yang tidak senang melihat persatuan mereka, melihat kerukunan mereka, melihat persaudaraan mereka. Dan dari hati orang Yahudi yang tidak memeluk Islam itu timbul rasa dengki dan rasa iri, bahkan rasa khawatir. Kalau mereka ini bersatu, bahkan kita nanti yang masih memeluk agama Yahudi, bisa-bisa nanti tidak akan memperoleh tempat di Madinah ini. Oleh karena itu, orang Yahudi yang bernama Syas bin Qais membujuk seorang pemuda yang akan memprovokasi kedua kabilah itu sehingga saling bermusuhan kembali.
Mungkin kalau zaman sekarang bisa saja dalam abad informasi ini disebut dengan hater. Dia diminta oleh si Yahudi Syas bin Qais ini untuk memprovokasi kedua kabilah itu. Akhirnya kedua kabilah itu terkena provokasi sehingga hampir saja mereka itu melakukan peperangan antara kedua kabilah tadi. Kemudian sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mendatangi kedua pimpinan kabilah tadi. Kemudian menjelaskan mengapa kalian kembali kepada cara-cara dahulu sebelum kalian menjadi muslim, yaitu saling bermusuhan. Padahal Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kalian, yaitu kalian sudah menjadi muslim, kalian sudah menjadi orang Islam, dan orang Islam itu bersaudara satu sama lain. Akhirnya mereka sadar bahwa mereka itu terkena provokasi dan terkena bujuk rayuan syaitan untuk bermusuhan. Inilah peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Kondisi saat ini itu berulang di kalangan umat Islam, di mana umat Islam ini ada karena saling berbeda pendapat, karena saling berbeda dalam hal pemahaman. Mereka ini saling menyerang satu sama lain. Dan ini tentu saja kita tidak sadar bahwa hal seperti ini itu ulah daripada para provokator atau mungkin para hater yang mengadu domba kita. Sehingga antara satu golongan dengan golongan lain itu saling menghujat, saling menyalahkan, dan saling menghina satu sama lain. Padahal di dalam Islam, baik firman Allah maupun sabda Rasulullah SAW itu menjelaskan bahwa antara sesama umat Islam itu adalah merupakan saudara. Bahkan Rasulullah menggambarkan bahwa antara muslim itu adalah seperti satu tubuh. Kal jasadil wahid. Kalau satu organ tubuh menderita sakit, maka seluruh tubuh menderita sakit. Itulah persatuan yang harus dipegang dan dibina oleh umat Islam. Dan janganlah kita ini terprovokasi oleh orang-orang yang tidak senang melihat persatuan umat Islam, sehingga mereka menimbulkan kebencian di antara satu sama lain dan mereka mengadu domba satu sama lain, sehingga antara sesama muslim ini saling bermusuhan. Dan ini akan sangat fatal sekali kalau ini diteruskan. Oleh karena itu Islam menganjurkan kita kembali berpegang kepada tali atau agama Allah yang menganjurkan kepada kita untuk bersatu, baik dalam konteks kita sebagai sesama muslim maupun dalam konteks kita sebagai sesama bangsa, sehingga diharapkan dengan persatuan itu kita akan mencapai kemajuan sebagaimana digambarkan, yaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bahkan dalam peribahasa kita pun persatuan ini merupakan sesuatu yang sangat penting, yaitu bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mari kita tingkatkan persatuan dengan berpegang kepada tali atau agama Allah, dan mari kita jaga persatuan sesama bangsa, persaudaraan sesama bangsa atau yang disebut dengan ukhuwah wataniyah, juga bahkan persatuan atau persaudaraan antar sesama manusia atau ukhuwah basyariyah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa persatuan itu secara umum itu sangat penting sekali dalam rangka mencapai kemajuan bersama sebagai suatu bangsa, dan khususnya bagi muslim, persatuan antar umat Islam dengan berpegang kepada agama Allah itu juga merupakan sesuatu yang sangat penting dalam rangka menuju kemajuan Islam dan i'la'i kalimatillah. Mudah-mudahan kita sebagai muslim terus berpegang kepada agama Allah dan kita tidak tergoda oleh bujuk rayuan syaitan, terutama melalui hater-hater
yang sekarang banyak ditiupkan oleh orang-orang yang tidak senang kepada kondisi umat Islam yang bersatu itu. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.